Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, ambillah napas perlahan. Tenangkan hatimu, karena kisah ini bukan hanya sekadar cerita, tapi sebuah perjalanan yang mungkin juga sedang kamu jalani saat ini. Di sebuah kampung kecil yang sederhana, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Dia bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga kaya, bukan dari kaum terpelajar, bukan pula dari mereka yang dianggap beruntung dalam hidup. Tapi satu hal yang ia punya, hatinya tidak pernah putus berharap kepada Allah. Setiap malam ia bangun, meski rumahnya gelap, meski tubuhnya letih karena bekerja seharian, ia tetap mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak ingin menyerah." Dan doanya itu ia ulang setiap malam, bukan sekali, bukan dua kali, tapi bertahun-tahun. Namun hidupnya tetap sulit, kerja serabutan, penghasilan kecil, sementara kebutuhan makin besar. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, memandang rendah, bahkan ada yang berkata, "Sudahlah Raf, Allah mungkin tidak peduli padamu." Ucapan itu menusuk hatinya. Tapi anehnya, justru kalimat itu membuatnya semakin yakin bahwa Allah sedang mengujinya. Suatu hari, musibah datang. Ibunya sakit keras, biaya rumah sakit sangat besar, dan Raffi tidak punya apa-apa. Disinilah ia merasakan titik terendah dalam hidupnya. Di malam yang pekat itu, ia keluar rumah, duduk di atas tanah, dan menangis. Bukan tangis biasa, tapi tangis seseorang yang benar-benar tersudut, yang merasa tidak punya siapa-siapa lagi, kecuali Allah. Ia berdoa sambil menekan dadanya yang terasa sesak. "Ya Allah, jika Engkau ingin menguji aku, uji saja aku. Tapi jangan ambil ibuku." Tangisnya pecah, air matanya jatuh membasahi tanah. Langit saat itu gelap, tapi hatinya terasa jauh lebih gelap lagi. Lalu, tiba-tiba sebuah kalimat muncul dari dalam hatinya. Bukankah Allah bersama orang-orang yang sabar? Ia menghapus air matanya. Dan malam itu menjadi malam paling penting dalam hidupnya. Karena malam yang paling gelap adalah pertanda bahwa fajar akan segera datang. Beberapa hari kemudian, tanpa ia duga sama sekali, datang seseorang ke rumahnya. Tetangganya yang jarang sekali ia kenal. Ia berkata, "Raf, saya dengar ibumu sakit. Saya tidak punya ilmu berobat, tapi saya punya sedikit rezeki. Tolong terima ini." Raffi terkejut. Jumlahnya cukup untuk membawa ibunya berobat. Ia menangis lagi, bukan karena uang itu, tapi karena ia merasa Allah tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Sejak saat itu, Raffi belajar sesuatu yang sangat berharga. Doa tidak selalu Allah jawab dengan keajaiban besar yang turun dari langit. Kadang, Allah menjawab doa kita melalui hati orang lain. Perlahan, hidup Raffi berubah. Tidak langsung kaya, tidak juga langsung sukses, tapi ia mulai mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ia mulai dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Sedikit demi sedikit, kehidupannya mulai naik. Sampai suatu hari, ia menyadari bahwa semua ujian di masa lalu bukanlah untuk menjatuhkannya, tetapi untuk membuatnya lebih siap dalam menerima takdir yang jauh lebih besar. Raffi kemudian mencoba membuka usaha kecil. Awalnya gagal, ia buka lagi, gagal lagi. Namun, ia tidak pernah berhenti. Karena ia yakin, jika Allah menggerakkan hati untuk berusaha, berarti Allah ingin memberikan hasil. Setiap kali menemui kegagalan, ia selalu menutupnya dengan doa, "Ya Allah, aku tidak apa-apa, asal Engkau tetap bersamaku." Dan ia benar. Allah selalu bersamanya. Usahanya akhirnya berkembang, pelan tapi stabil, membuatnya mampu merawat ibunya dengan baik, memperbaiki rumah, dan bahkan membantu tetangga yang membutuhkan. Setelah bertahan-tahan berjuang, suatu malam, Raffi duduk sendirian. Ia mengingat masa lalunya, saat ia menangis dalam kesendirian, dan ia berbisik lirih, "Ya Allah, ternyata Engkau mendengar semuanya ya. Hanya saja aku yang terlalu terburu-buru." Dan benar, saudaraku, manusia seringkali ingin cepat-cepat, tapi Allah tahu kapan waktu yang paling tepat. Kadang Allah menunda, karena jika diberikan lebih cepat, kita mungkin belum siap menerimanya. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik. Kadang Allah membuat kita jatuh, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan kita cara berdiri dengan lebih benar dan lebih kuat. Pesan ini untuk kamu yang sedang mendengarkan. Jika saat ini kamu merasa hidupmu berat, ingatlah kisah Raffi. Jika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa Allah tidak pernah tidur. Jika doa-doamu terasa begitu lama untuk dikabulkan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menolak doa. Dia hanya menundanya
sampai kamu benar-benar siap. Hidup memang tak selamanya mudah, tapi Allah tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita untuk bertahan, karena Allah sudah berjanji, di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan itu selesai, tapi bersamaan. Artinya, saat kamu diuji, kemudahan itu sebenarnya sedang berjalan menuju kamu. Hanya saja, kamu mungkin belum melihatnya. Kisah Raffi adalah kisah kita semua, kisah perjuangan, kisah tangis, kisah doa yang tidak pernah ingin menyerah. Ingatlah, saat hidupmu terasa gelap, Allah tidak sedang memadamkan cahaya itu. Allah hanya sedang menyuruhmu untuk mencari cahaya lain yang jauh lebih terang. Dan siapa tahu, hari esok adalah hari di mana doa-doamu akan terjawab satu persatu. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap, tetaplah dekat dengan Allah. Karena ketika Allah sedang menulis takdir terbaik untukmu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menghalanginya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.